Selamat pagi menjelang siang. Memang kalau tidak saya ketemu memang tidak begitu puas ya untuk menyampaikan ini, tapi saya coba untuk menyampaikan sebelum teman-teman nanti menulis laporan. Ini pertama kali susunan laporan praktikum itu terdiri dari halaman judul. Udah teman-teman saya sudah tahu ya, tapi formatnya seperti ini. Judul laporan, lokasi, logo APMD, STPMD APMD Yogyakarta, nama kalian, nomor induk mahasiswa kalian, terus program studi Yogyakarta tahun. Di standar ya, seperti nulis skripsi nanti seperti ini. Kemudian selanjutnya nanti kan ada halaman yang sampul itu, terus nanti kalau dibuka kan di dalamnya juga ada kertas putih yang tulisannya seperti itu. Nah setelah dibuka nanti ada tulisannya daftar isi. Daftar isi itu ya isinya kalian nulis apa aja. Dari itu kemudian daftar gambar kalau ada, misalnya kalau kalian itu ada beberapa gambar yang layak untuk disampaikan, dan disampaikan aja. Kemudian materi pokok lampiran itu terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3. Ini isi ya, ini inti, ini isi ini. Kemudian yang selanjutnya itu daftar pustaka, dan teman-teman udah tahu lah daftar pustaka itu seperti apa. Walaupun sebenarnya kampus kita sendiri itu khususnya prodi ilmu pemerintahan S1 punya standar daftar pustaka sendiri. Selanjutnya lampiran. Nah, lampiran itu ya tentang metrik laporan, foto peristiwa, foto kegiatan, dan lain-lain yang itu mendukung dari laporan kalian. Formatnya, hurufnya ya, huruf font. Hurufnya ini Times New Roman, ukurannya 12. Spasinya 1,5. Ukuran kertasnya kuarto. Ini standar ya. Penulisan itu ya inti laporan, jadinya ininya yang keempat ini, bab 1, 2, 3 itu 20 halaman. Laporan praktikum dalam bentuk soft file dikirim melalui WhatsApp. Ya, itu mungkin bisa teknis ya. Seperti itu. Ini standar ketentuan umumnya seperti ini. Ini ketentuan khususnya coba saya sampaikan mengenai ini, karena kan laporan umum laporan ini minimal isinya 20 halaman. Ini ya, bab 1 sampai bab 3 itu 20 halaman. Nah, maka yang kita bahas adalah bab 1. Bab 1 ya. Ini bab 1 itu proses kegiatan praktikum. Muatan dalam bab 1 ini mahasiswa menceritakan menarasikan proses-proses kegiatan yang dilakukan sejak mencari dan menemukan lokasi praktikum. Kegiatan dilakukan di lokasi praktikum. Kegiatan yang dilakukan ketika bertemu bersama stakeholder di lokasi praktikum. Kegiatan yang dilakukan bersama warga di lokasi praktikum, dan kegiatan-kegiatan lain yang dipandang menarik. Uraian bab 1 ini seluruhnya dibuat secara naratif, tidak boleh menggunakan tabel dan metrik. Jadi ini naratif ya, naratif itu cerita. Nah, kalian ceritakan aja, mungkin ya kayak catatan harian itu kan, tadi kemarin ada catatan harian toh, yaitu coba kalian jabarkan. Oh, makanya catatan harian itu juga nanti sebagai panduan bagi kalian untuk menulis. Kan kalau kelupaan itu kan tinggal cek toh catatan harian. Oh, tanggal segini saya ketemu siapa, tanggal segini saya ketemu siapa, seperti itu, ngapain, bahas apa gitu. Dan nanti ada cerita menarik apa di situ. Makanya peka itu melihat ternyata ada yang menarik nih, apa yang disampaikan Pak Kepala Desa ternyata berbeda sama yang terjadi di lapangan. Itu kan menarik toh. Oh, tapi ternyata yang ngomong itu
Yang ngomong berbeda dengan Pak Kepala Desa itu ternyata musuh dalam pilkades kemarin. Nah, itu menarik. Nanti coba kalian itu kali menarik. Jadi storytellingnya kan nanti di sini. Jadi ini apa yang terjadi, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar. Peka ya, nanti menarik. Kalau kalian kurang dalam storytelling, kalau kalian kurang peka, nanti bahasanya kaku. Ini nanti bab 1 ini nanti kalau saya baca itu seperti baca novel. Iya toh? Novel, cerpen. Sama toh? Novel cerpen kan menceritakan apa yang terjadi di situ. Maka orang membaca itu akan melihatnya dengan benar. Tapi kalau kalian itu nanti tidak bisa memunculkan storytelling, nanti bahasanya itu kaku. Saya akan bisa melihat itu. Nah, ini bab 2 ya, bab 2. Pengalaman belajar tentang kepemerintahan desa. Bagi kepemerintahan desa ya, bagi peserta yang di lokasi praktikumnya di desa, ini yang di desa ya. Dalam bab ini, mahasiswa menguraikan menarasikan profil keadaan yang berkaitan dengan pemerintahan desa antara struktur, organisasi dan personalianya, proses rekrutmen, tupoksi BPD, tupoksi lembaga kemasyarakatan dan aktor desa. Pembelajaran berharga yang diperoleh dari pengalaman dan pengamatannya tentang situasi lokasi praktikum, keadaan wilayah desa dan tidak semata-mata memindahkan monografi desa ke bab ini. Ya ini lebih melihat, jadi desa yang kalian kunjungi kemarin yang jadi lokasi praktikum, apa yang kalian lihat itu. Tapi bukan terus nanti tulisannya tabel itu ya, misalnya kayak kalian pernah lihat data monografi desa itu, misal jarak antara desa ini, jarak desa ke kecamatan 3 kilo, jarak antara desa ke pusat kabupaten 6 kilo, enggak kayak gitu. Ini perlu dinarasikan. Desa ini terletak di misalnya, itu dan menariknya desa itu sudah punya akses jalan menuju kota kecamatan yang bagus, yang kurang lebih berjarak sekitar lah itu. Makanya sering-sering baca novel lah, nanti biar menarik. Bahasanya itu ada seninya sedikit. Nah, itu bagi yang kalian itu yang lokasi penelitiannya bukan di desa, misalkan kalian penelitiannya di dinas-dinas ya, atau mungkin kantor kecamatan itu. Bagi mahasiswa yang praktikumnya di kantor KPU, dinas Dukcapil, sekretariat DPRD dan lain-lain, dalam bab saya dinarasikan pembelajaran yang diperoleh dari praktik-praktik kepemerintahan di lokasi tersebut dengan menggunakan perspektif 5G. Uraian dalam bab ini seluruh atau sebagian besar dimuat secara naratif, sedapat mungkin hindari penggunaan tabel. Jadi memang ini nanti kita melihatnya itu dari sudut pandang ilmu pemerintahan gitu. Ini kalau melihatnya itu berbeda sama yang ini ya ternyata. Ini karena kalau sudah ngomong pemerintah desa, maka sebenarnya kan kita sudah otomatis pemerintahan gitu. Kalau sedangkan ini kan kantor KPU, dinas Dukcapil, sekretariat DPRD, itu kan saya melihatnya bukan pemerintahan, itu cuma birokrat. Maka mencoba dilihatnya itu dari sudut pandang ini. Kalau ini apa yang kalian lihat itu udah gejala pemerintahan. Udah seperti struktur organisasi personalianya, proses rekrutmen, tupoksi BPD, tupoksi lembaga kemasyarakatan dan aktor desa itu kan udah gejala pemerintah. Kalau nggak usah ngomong pemerintahan udah seperti itu. Berbeda sama yang ini ya. Kalau ini kalian itu cuma menceritakan cerita kalian ngapain aja, kalian ini kalian ngapain aja di situ, misalnya mungkin kalian misalnya ternyata ban saya kempes dibantu sama bapak, mungkin kalau di sana ada Pak Sekdes gitu, ya nggak apa-apa disampaikan aja di sini di bab 1.
Tapi kalau udah ngomong tentang apa yang ada di dalam desa itu atau kelurahan itu, ya nanti masuknya bab 2. Kalau kalian itu praktikumnya di desa. Kalau kalian itu praktikumnya di non desa, misalnya di KPU, tor kecamatan, nah itu coba kalian tarik-tarik. Kalian hubungkan, kalian melihatnya dari sudut pandang 5G. Itu ya. Kemudian bab 3 itu cuma 3 bab. Enggak ada kesimpulan di sini. Kalian nanti cuman intinya kan cari judul ya, cari istilahnya kalau bahasanya judul, tapi sebenarnya itu cari topik untuk skripsi besok. Maka nggak perlu bikin apa yang kita sebut sebagai kesimpulan. Nah, apa mau disimpulkan, kan kalian cuma nyari gitu loh. Dari awal kalian itu di situ kamu ceritakan sampai selanjutnya kalian melihat apa yang ada di desa itu. Kemudian kalian itu mencoba mereng-reng atau merancang kira-kira dari yang saya lihat ini, kalau di desa maupun di luar desa atau non desa, apa yang ingin saya cari itu ya, memuat temuan atau gagasan tentang fenomena perubahan. Nah ini kepekaan. Apa yang ingin kamu cari dari cerita ini? Bukan yang ini loh ya. Kalau ini kalian cuman menceritakan aja pengalaman kalian di situ. Walaupun ada sebagian yang bisa kalian jadikan topik, tapi ini tidak. Bukan ini titiknya. Nanti sebagai pelengkap ini. Ya titik sebagai untuk mencari tema, topik, judul penelitian kelak itu di sini. Di sini kan kalian menceritakan nih. Termasuk semuanya mungkin, termasuk ke gap itu celah, mungkin celah antar individu yang ada di balai desa itu, balai kantor desa itu, ataupun celah antara kebijakan dengan realitas itu disampaikan di sini. Maka dari situ kalian peres lagi dan kalian syarikan. Jadi nanti tulisannya nanti di sini itu intinya, oh dari itu, berdasarkan itu, dari sudut pandang menggunakan 5G gitu, maka saya akan melihat itu, merumuskan ini misalnya ketidakharmonisan antar perangkat desa di desa itu, misalnya gitu. Nanti bisa melihatnya di sini itu, atau kalian bisa melihat misalnya ternyata desa situ kaya gitu, perangkatnya itu pinter-pinter, minimal lulusan sarjana semua gitu, tapi tidak ada prakarsa sosial gitu. Ya desa cuma gitu-gitu aja gitu, potensi desa tidak digarap. Maka kalian bisa melihat bagaimana optimalisasi atau mungkin melihat dinamika mengapa tidak bisa berkembang desa itu, walaupun perangkatnya banyak, uangnya banyak, potensinya banyak, seperti itu. Nanti ini peresannya di sini. Dari sini, misal kalian yang di desa ya, dari sini kalian peres di sini. Gitu ya. Kalau ini contoh-contoh penulisannya, ini judulnya, halaman judulnya contohnya gini. Gitu. Ini nama, NIM-nya di sini lah. NIM gitu. Gitu ya. Gitu teman-teman, terima kasih. Saya matiin videonya, semoga bisa ada gambaran. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WA saya. Mohon yang sudah dikirim lewat email saya ya, emailnya yang itu tadi. Terima kasih, selamat siang dan semangat.